Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi arsalahu sallahu bil huda wa dinil haq. Lizrahu ala dini kullihi wa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita limpah rahmat, nikmat, hidayah dan karunia beliau. Alhamdulillah sampai pagi hari ini kita masih dapat berkumpul dalam ruang aula yang kita cintai ini. Salam tak bosan-bosannya terkini kepada pimpinan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita terus berupaya umat manusia dari alam tidak berakhlak dan tidak berilmu pengetahuan pada alam berakhlakul karimah yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang terasa sekarang ini. Beliau meninggalkan dua beserta sebagai pedoman hidup bagi kita, yakni Al-Quran dan Sunnah. Yang apabila kita berpegang teguh pada keduanya, insya Allah kita akan selamat dunia dan di akhirat. Yang terhormat Bapak Perangkat Kementerian Agama Kabupaten Solo, yang terhormat Bapak Kasubag TU, yang terhormat Bapak dan Ibu Kasih, seterusnya pada Bapak Ibu ASN dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solo. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini pengantar kata kita sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kasubag, bahwasanya sakit tidaklah untuk memperpendek umur, sementara sehat tidaklah memperpanjang umur. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang kematian. Jadi nanti kalau seandainya ada salah penyampaian, kami mohon untuk Bapak dan Ibu di depan untuk mengoreksinya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Siapapun kita, apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, sekaya apapun kita, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Cuma kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang menjemput kita. Jadi sebelum kematian itu datang menjemput kita, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi kematian tersebut. Yang pertama, Bapak dan Ibu, yang harus kita siapkan untuk menghadapi kematian tersebut adalah bertaubat dengan taubat nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Sebesar apapun, tak ada dosa kecil yang tidak akan menjadi besar kalau dilakukan secara terus-menerus. Dan tidak ada dosa besar yang apabila kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia akan menjadi kecil. Sebagaimana pernah kita lihat di tayangan YouTube, Instagram dan lainnya Bapak Ibu, itu diumpamakan secangkir kopi. Kopi apabila disiram terus dengan air keran, itu insya Allah lama kelamaan air yang ada di dalam gelas tersebut akan menjadi bersih. Yang kedua, Bapak Ibu, memperbanyak amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berpesan, dan siapkanlah bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Surat Al-Baqarah ayat 197. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, menyelesaikan urusan dengan sesama manusia, terutama hutang. Rasulullah SAW bersabda, urus seorang mukmin masih tergantung dengan hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Inilah kebiasaan kita, Bapak dan Ibu. Kalau sampai lupa hutang, entahlah. Sebelum hutang kita, seolah-olah langsung. Setelah dapat hutang, kita agak lupa yang mau hutang ada walik. Mau hutang mudah, membayi nasib. Yang keempat, Bapak Ibu, meninggalkan amal jariah. Apabila seorang manusia mati, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Kemudian Bapak Ibu, saya terkesan sekali dengan sebuah video yang saya tayang, baik itu di YouTube, di Instagram maupun di status WA. Sangat-sangat bagus sekali Bapak Ibu. Entah itu menurut saya, menurut Bapak Ibu saya tak tahu. Tapi insya Allah saya akan mencoba membacakannya, walaupun nanti videonya lebih bagus dari yang saya bacakan. Berpikirlah positif, karena pikiran kita adalah takdir kita. Pikiranmu adalah takdirmu, dan semua yang kamu bayangkan maka pasti akan datang. Pikiranmu adalah takdirmu, dan yang kamu bayangkan pasti akan datang. Kamu bayangkan kebaikan, maka kebaikanlah yang akan datang. Kamu bayangkan keburukan, maka keburukan juga lah yang akan datang.
kemudian kamu pikirkan Allah tidak meninggalkan kamu, maka Allah tidak akan meninggalkan kamu. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Baca itu di mimbar tidak semudah bercerita kita. Kalau orang baca itu untuk jam tak terasa Bapak Ibu. Mulai jam 8 sudah kita boleh. Apabila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.